Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, di hari Sabtu, aku bersama temanku yang bernama Santo sudah bersiap-siap mau melakukan perjalanan ke desanya. Kami berdua bermaksud mau melayat ke teman kecil kami yang bernama Lius, yang meninggal gara-gara kecelakaan. Dan sekalian mau ketemu si Rudi, saudaranya Santo yang tinggal di desa itu. Jam 7 pagi, kami naik bis luar kota menuju ke pelosok daerah Jawa Timur. Di perjalanan kami selalu melewati hutan dan kebun karet. Sekitar jam 9.30 atau setengah 10 pagi, kami sudah sampai di desa Liu. Aku dan Santo langsung saja menuju perkampungan dengan menaiki sebuah delman. Setelah sampai di rumah Rudi, kami langsung disambut oleh keluarganya. Kami dipersilakan istirahat dulu sebelum melayat ke rumahnya Ius. Setelah masuk ke dalam rumah, kami pun berbincang-bincang tentang kematian Lius, teman kecil kami itu. Aku bertanya kepada Rudi, bagaimana kronologis meninggalnya Silius? Menurut Rudi, Silius meninggal karena menabrak pohon asam di jalan samping rumahnya ketika ngebut dengan sepeda motor. Tubuhnya terluka parah dan bola matanya karena lepas dari tempatnya dan tak ditemukan sampai saat itu. Setelah capek kami hilang, kami pun segera menuju ke rumah duka untuk melayat. Di sana terlihat keluarganya yang sangat sedih dengan kepergian Lius. Ketika aku masuk ke dalam rumahnya, aku dan kedua temanku melihat tubuh Lius yang sudah terbujur kaku, terbungkus kain kafan. Aku sedih melihat keadaan temanku itu yang sudah meninggal. Tapi kami harus mengikhlaskan kepergiannya. Singkat cerita, sesudah pemakaman selesai, kami langsung kembali menuju rumahnya Rudi. Entah karena capek atau apa, aku langsung terlelap tidur saat itu. Padahal hari masih sore. Dalam tidurku, aku bermimpi bertemu Lius. Dia mengenakan pakaian serba putih. Dia bilang kepadaku kalau bola matanya yang kanan hilang, sambil menunjukkan tempat matanya yang bolong. Sontak aku pun terbangun dari tidurku. Keringat dingin keluar membasahi tubuhku. Sepertinya aku bermimpi seakan nyata sekali. Aku lihat jam dinding yang berada di kamar Rudi sudah menunjukkan pukul 6 sore. Aku bergegas menuju kamar mandi untuk mandi dan berwudu. Setelah sholat maghrib, aku segera nyusul Rudi dan Santo lagi asik ngobrol di pinggir jalan rumah Rudi. Aku pun menceritakan kepada mereka tentang mimpi yang baru saja kualami. Tapi mereka berdua menanggapinya dengan santai dan bilang mungkin itu hanya halusinasiku saja. Karena aku kepikiran si Ilius terus, aku pun membuang jauh-jauh perasaanku. Dan kami bertiga lalu mengobrol-ngobrol sambil bercanda. Saat sedang asik bercanda gurau, sesaat aku dikagetkan dengan seberkas cahaya putih yang melintas cepat sekali di arah kebun di seberang jalan. Tapi aku tak menghiraukannya. Dalam pikiranku, paling itu cuma asap dari warga yang sedang bakar-bakar di dalam kebun. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba si Rudi ngajakin kami jalan-jalan untuk muter-muter di jalan kampung desa itu. Kami pun berjalan sambil menikmati udara malam pedesaan menyusuri jalan kampung. Cahaya sangat minim, karena lampu merkuri hanya ada di perempatan jalan saja. Penerangan hanya bersumber dari sinar bulan dan cahaya lampu yang berasal dari rumah warga. Ketika kami berjalan di depan sebuah rumah tua yang berbentuk rumah zaman Belanda, tiba-tiba aku merasakan hawa yang lain. Aku dan kedua temanku bisa merasakan hawa aneh. Sekilas, aku melihat ke arah rumah tua yang kosong itu. Rumput-rumput liar tumbuh menjulang tinggi, tak terurus. Cat yang ada di dinding sudah terkelupas, dan temboknya pun sebagian sudah hancur.
menandakan rumah itu sudah berumur sangat tua. Di kiri dan kanannya tampak pohon-pohon besar yang sangat rimbun dan tak terawat. Rumah itu terlihat menyimpan aroma mistis yang sangat kuat. Tiba-tiba, kami mendengar suara langkah kaki sepatu boot dari dalam rumah itu. Ini rumah kosong peninggalan zaman penjajahan dulu. Dulu seorang jenderal kompani Belanda menempati rumah ini. Dia lalu mati dipenggal kepalanya oleh pasukan pribumi. Kalian mau melihat wujudnya? Ucap Rudi tiba-tiba. Sontak aku kaget dengan kemampuan Rudi yang memiliki indera keenam dan mempelajari ilmu-ilmu gaib yang bisa membuka mata batin seseorang. Dan karena aku rasa penasaran, aku dan Santo pun mengiyakan. Aku dan Santo sangat penasaran gimana sih wujud makhluk halus itu. Tapi kalian jangan takut, karena mereka juga sama dengan kita, sebagai makhluk ciptaan Allah. Hanya alam kita yang dengan mereka saja yang berbeda, ucap Rudi. Si Rudi pun segera mengucapkan telapak tangannya di depan wajahku dan wajah Santo. Kami pun disuruh untuk memejamkan mata beberapa saat. Dan ketika aku membuka mataku, aku kaget. Tubuhku sangat lemas, ketakutan. Mataku tertuju ke arah teras rumah itu. Di sana terlihat sosok tentara Belanda tinggi besar dengan pakaian yang lusuh, tapi yang sangat menakutkan. Kepalanya tak ada di tempatnya, melainkan dijinjing oleh tangan kanannya. Matanya yang putih menatap tajam ke arah kami yang sedang berdiri di tengah jalan. Selang beberapa saat, sosok berbalut kain putih terlihat di pohon besar samping rumah itu. Pocong itu tidak berdiri melainkan posisinya tergelantung. Kakinya menggantung di dahan pohon dan kepalanya berada di bawah. Mukanya sudah membusuk dan di mata, hidung, dan mulutnya masih tersumpal kapas yang penuh darah bercampur tanah. Seakan tak mau kalah, kuntilanak pun muncul di atas pohon sambil tertawa nyaring. Dia duduk di dahan pohon dan kakinya diayun-ayunkan sambil tertawa dan menatap ke arah kami. Aku lemas, tak bisa bergerak saat itu. Aku dan Santo pun langsung mengajak Rudi untuk segera meninggalkan tempat itu. Dan saat kami melintasi pohon asam di mana Tinus mengalami kecelakaan, tiba-tiba seberkas cahaya putih melintas sangat cepat dan berhenti di atas dahan pohon. Perlahan, cahaya tersebut berubah menjadi asap dan akhirnya menampakkan wujud almarhum teman kami. Si selalu menunjukkan tempat tangannya ke arah pohon besar itu. Kami bertiga sangat bingung dan kami langsung menuju ke tempat yang ditunjuk Ilius itu. Di sana terdapat semak belukar dan kami bertiga mencari-cari apa yang ditunjuk oleh Ilius. Setelah kami membongkar semak belukar, mata kami tertuju pada sebuah benda bulat yang baunya tercium kurang sedap. Setelah kami lihat dengan teliti, ternyata benda itu berwujud sebuah bola mata manusia. Aku langsung berjalan mundur karena sangat ketakutan. Rupanya, bola mata itu adalah bola mata kanan almarhum Lius yang selama ini belum ditemukan. Langsung saja si Rudi melepas bajunya dan digunakan untuk membungkus bola mata itu. Saat mau pulang, kami bertiga melihat ke atas pohon. Sosok Lius tampak tersenyum sebentar lalu menghilang dengan sangat cepat. Kami pun akhirnya pulang karena waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Keesokan harinya, bola mata Lius kami kembalikan kepada keluarganya supaya segera dikuburkan di samping makam Lius. Siangnya, aku dan Santo pun pulang ke kota dengan membawa banyak pengalaman mistis dari desa itu. Demikian cerita Misteri Malam Channel. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.